Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saat pembuatan video company profile pesantren Al-Quran Buaran Pekalongan. Nah, pesantren Al-Quran Buaran Pekalongan ini awalnya didirikan oleh Kiai Haji Syafi'i yang berada di Buaran, ya, atau Pringlangu. Rumahnya beliau ada di sebelah Masjid Pringlangu yang awalnya di Radenan gitu. Jadi Pak Kiai Syafi'i itu memang banyak kiprahnya. Nah, salah satunya adalah pesantren Al-Quran Buaran Pekalongan. Namun karena lobby Pak Kiai kepada Haji Ahmad Junaid, sehingga Haji Ahmad Junaid sebagai pendiri Kosmin Jasa dan kesuksesannya di Kosmin Jasa maupun kesuksesannya Pak Haji Ahmad Junaid di pihak lain, sehingga Pak Haji Ahmad Junaid itu seorang penderma yang akhirnya bersahabat baik dengan Pak Kiai Syafi'i dan sering membantu dan mendukung secara penuh kepada pesantren Al-Quran Buaran itu. Jadi menyumbangkan prinsipnya dari Pak Haji Ahmad Junaid itu, ketika kita menyumbangkan pasti ada timbal balik yang diberikan sama Allah. Nah, akhirnya tapi dari cerita-cerita orang-orang tua itu memang amalan Pak Junaid itu tidak pamrih, ya, memang benar-benar ikut amal, sehingga pesantren Al-Quran yang didirikan Haji Ahmad Junaid itu yang didirikan Pak Kiai Syafi'i dengan sumbangan, beberapa kali sumbangan dari Haji Ahmad Junaid, akhirnya pesantren itu pun bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun karena suatu hal, artinya tempat lokasi itu sudah tidak memenuhi syarat menurut pihak Kosmin Jasa, sehingga Haji Syaki almarhum itu mendirikan pondok pesantren Al-Quran Buaran di tempat yang baru. Jadi beliau membeli lahan sawah yang luas, terus dibangun untuk pesantren, memang khusus untuk pesantren. Jadi dari untuk para santri pria maupun santri wanitanya itu disiapkan pondok-pondoknya, masjidnya, tempat mengajar, bahkan aula, bahkan untuk peragaan lempar sumroh gitu kan, untuk peragaan umroh itu ada di situ. Aulanya juga untuk gedung pertuan dan sebagainya. Bahkan juga dibangun rumah sakit Haji Ahmad Junaid di sekitar pondok gitu. Nah, para santri sama santriwatinya juga dari berbagai daerah yang hafal Al-Quran juga datang berbagai daerah, didukung dari berbagai pesantren-pesantren yang relasinya Pak Syaki. Nah, saya diminta membuat profil pesantren yang versinya Haji Syaki, artinya pesantren yang merupakan CSR-nya dari Kosmin Jasa. Pesantren Al-Quran Buaran itu didirikan ya tahun 2000 ini ya, dengan arsitek dari karyawan Kosmin Jasa juga. Terus kemudian saya mulai melakukan riset dengan pengajar-pengajar dari pesantren dan riset dengan sesepuh-sepuh yang mengetahui sejarah Al-Quran Buaran. Jadi sebelum saya membuat profil itu, saya meriset untuk membuat latar belakang sejarahnya. Yang memang latar belakang sejarahnya memang ada satu perbedaan, ya. Jadi sampai sekarang pesantren pondok pesantren Al-Quran Buaran itu masih tetap ada, yang dikelola sama anaknya Pak Kiai Syafi'i, ya, yaitu Mas Gus Aing. Itu masih ada, tetap berjalan gitu, sekalipun
dengan segala keterbatasannya, tapi juga cukup maju kalau saya lihat gitu. Cuma memang lebih megah dari yang pesantren Al-Quran yang dibikin Haji Zaki. Nah, saya mulai riset dari sesepuh-sesepuh yang tahu Pak Kiai Syafi'i maupun pondok pesantren itu, juga saya melakukan riset pengajaran apa saja yang ada di pondok itu, terutama yang spesial seperti pengajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab, itu bagaimana mentranslate terjemahan Al-Quran, terus bagaimana menjadi pembicara Islam yang bisa bahasa Inggris. Jadi di situ bahasa Inggris, bahasa Arab, sama hafalan Al-Quran itu sangat menonjol. Nah, di situ akhirnya saya membuat naskah. Pertama latar belakang secara singkat, awalnya itu dari mana pondok pesantren Al-Quran Buaran, terus kemudian dibangunnya pondok pesantren Al-Quran Buaran dari Pak Haji Zaki gitu kan. Nah, terus fasilitas apa saja yang disiapkan Pak Haji Zaki untuk pesantren itu, pengajarnya siapa saja itu kan, bahkan ada yang dari lulusan Kairo di situ, terus ada yang memang hafiz atau penghafal Al-Quran yang mengajarkan di situ, ada macam-macam, ada berjanji, ada sholawat, ada lengkap. Jadi saya pikir apa yang dibangun Pak Zaki memang luar biasa. Mulailah saya mendapat pekerjaan itu dari teman saya juga, Novel Hafiz, yang bekerja sebagai markom di Kospin Jasa. Saya membuat naskah itu, saya sodorkan ke Novel Hafiz, kemudian disodorkan ke tim Kospin Jasa di ACC. Setelah di ACC, ya karena itu CSR dari Kospin Jasa, dan saya pertama kali bekerja sama dengan Kospin Jasa, otomatis mereka menaruh harga yang masih belum standar gitu kan. Tapi buat saya nggak pernah menolak pekerjaan berapapun, dan apa yang ditawarkan ke saya cuma menghitung bagaimana penyewaan alat dari lampu, kamera, terus penyimpanan data dan editing gitu ya, itu cukup, dan juga untuk membayar kru saya juga cukup, maka saya berani menerima. Ibaratnya di tesis saya selalu menerapkan, kalau saya dapat proyek kecil ya Brian sidik, atau kalau dapat proyek kecil ya sama rata kecil, kalau dapat proyek besar ya alhamdulillah sama rata besar. Jadi saya selalu terbuka dengan tim tesis picture ya, sehingga mereka loyal dengan saya. Karena saya juga selalu, selain honor, kalau misalnya kecil, saya melebihkan uang rokok, sehingga mereka betah untuk bekerja di tesis picture. Nah, waktu itu saya masih sampai saat ini saya punya production house tapi nggak punya alat, karena proyek-proyek yang saya terima itu nggak cukup untuk investasi alat. Jadi saya selalu sewa. Waktu itu saya sewa di Jakarta, ada relasi Jakarta, lampu, kamera, segala macam saya sewa. Bahkan kebetulan ada teman saya yang baru membeli Mac Pro, saya minta tolong, kamu mau nggak ngeditin gitu. Jadi habis syuting langsung kamu loading, terus kamu susun gitu. Terus dia mau, namanya Rinto gitu. Dulu sama-sama kerja di Multivision, saya menjadi co-director, dia menjadi pencatat adegan. Tapi perkembangannya ke depan dia menjadi seorang editor. Kemudian saya mengajak dia dan dia mau. Kebetulan di rumahnya di Pemalang, nggak jauh dari Pekalongan. Nah, akhirnya mulailah syuting pondok pesantren itu. Wawancara dulu dengan sesepuh yang saya ambil, yaitu Pak Haji Zaki, terus sesepuh yang tahu tentang sejarah pondok pesantren Al-Quran ya, seperti Pak Holik Yahya gitu ya,
Kak Rasyad, terus Pak Abdul Aziz, terus juga Yai siapa itu yang Hafiz Al-Quran ya. Nah, dari sesepuh-sepuh itu baru saya melakukan syuting fasilitas yang ada yang dibangun oleh Pak Zaki, fasilitas masjid, fasilitas tempat untuk mes para pengajar, terus kemudian ada fasilitas tempat tidur santri pria, ada tempat tidur santri wanita, ada tempat pengajaran gitu kan. Saya syuting semua fasilitas dan pengajaran, bahkan juga wawancara dengan santri-santri yang potensial, yang public speakingnya juga bagus ya. Dari situ semua sesuai naskah sudah saya syuting ketika saya laporkan. Bahkan ketika masih syuting mereka minta tambah, jadi minta tambah ada syuting lagi untuk Pak Andi, untuk Aston kalau nggak salah ya, yang arsitek pembuatan pondok pesantren itu. Ya udah, akhirnya tambah hari lagi ya. Saya otomatis melaporkan kalau sewa kamera juga akan berakibat nambah biaya sewa, dan kru juga ada kru harian untuk nambah biaya itu, dan disetujui itu buat kos bisnis jangan masalah. Akhirnya ya udah, syuting nambah 1 hari lagi. Begitu selesai kita lagi ngedit, minta ada tambahan lagi syuting di Jakarta, di Kospin Jasa Pejaten ya kalau nggak salah, di mana tempat Pak Andi berada sedang melakukan acara standar rias, standar kompetensi lainnya yang dijadikan Pak Andi di Pejaten. Nah, otomatis saya juga meminta biaya lagi, karena nggak mungkin biayanya sudah dipas gitu kan. Kalau ada tambahan syuting ya harus ada tambahan biaya, dan buat mereka tidak masalah. Terus kita melakukan syuting lagi untuk apa namanya, tambahan itu. Nah,